Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisha Miftaljana. Di sini saya akan menyampaikan tentang implementasi, evaluasi, solusi, dan ekspektasi pada kurikulum Merdeka. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah telaah kurikulum. Sebelum itu, adapun pengertian dari kurikulum Merdeka itu sendiri ialah kurikulum Merdeka adalah inovasi dalam pendidikan Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan minat belajar siswa. Kurikulum ini memberikan kebebasan kepada siswa dalam memilih minat belajar mereka. Kurikulum Merdeka berfokus pada materi yang esensial dan pada pengembangan karakter profil pelajar Pancasila. Adapun implementasi kurikulum Merdeka berupaya untuk memulihkan pembelajaran demi mewujudkan pendidikan di Indonesia ke arah yang lebih baik. Pada kurikulum Merdeka, guru dapat mengenali potensi murid lebih dalam guna menciptakan pembelajaran yang relevan. Kurikulum Merdeka juga memungkinkan guru untuk menerapkan pembelajaran yang menyenangkan karena bisa dilakukan melalui pembelajaran berbasis proyek. Agar implementasi kurikulum Merdeka berjalan dengan baik, tentu pihak sekolah harus siap terlebih dahulu. Contohnya, yang pertama itu kepala sekolah harus siap mengawal pelaksanaan kurikulum Merdeka ini, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Lalu, guru bertugas sebagai fasilitator yang memberikan kesempatan peserta didiknya untuk belajar sesuai minat dan bakatnya. Berikan kebebasan kepada setiap peserta didik untuk memilih metode belajarnya. Lalu, lakukan refleksi setiap selesai pembelajaran. Refleksi belajar adalah bagian penting dalam kurikulum Merdeka ini. Melalui refleksi belajar ini, peserta didik akan tahu sejauh mana kemampuannya. Peserta didik akan tahu kemampuan apa yang bisa dipertahankan dan kemampuan apa yang belum dikuasainya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang evaluasi kurikulum Merdeka. Pada kurikulum Merdeka, untuk melaksanakan penilaian, seorang pendidik harus membuat bahan evaluasi dalam bentuk instrumen tes ataupun non-tes. Kemudian pendidik melakukan penilaian yaitu pemberian angka skor terhadap hasil pekerjaan peserta didik. Angka hasil tersebut kemudian dibandingkan dengan kriteria atau patokan tertentu sebagai bentuk penilaian. Pendidik memberikan nilai yang mencerminkan kualitas hasil pembelajaran dari siswa tersebut. Lalu adapun solusi dari kurikulum Merdeka yaitu yang pertama, peningkatan anggaran pendidikan. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang mencukupi untuk mendukung implementasi kurikulum Merdeka, termasuk dalam hal pembangunan fasilitas pendidikan, pengembangan kurikulum dan pelatihan guru. Lalu yang kedua, pelatihan dan peningkatan kompetensi guru. Di sini guru perlu mendapatkan pelatihan yang memadai untuk mengimplementasikan pendekatan pembelajaran yang aktif dalam kurikulum Merdeka. Yang ketiga, kerjasama dengan berbagai pihak. Pemerintah, sekolah, dan masyarakat perlu bekerja sama dengan menyediakan infrastruktur dan teknologi yang memadai untuk mendukung kurikulum Merdeka. Adapun ekspektasi dalam kurikulum Merdeka menuntut siswa untuk mengambil inisiatif dalam pembelajaran mereka sendiri, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Bagi beberapa siswa, ini dapat menimbulkan tekanan dan kecemasan yang berlebihan. Oleh karena itu, penting bagi sekolah dan guru untuk memberikan dukungan dan bimbingan yang memadai kepada siswa dalam menghadapi tuntutan kurikulum Merdeka. Selain itu, perlu juga adanya evaluasi yang berkelanjutan dalam memastikan bahwa beban kerja siswa tetap seimbang dan sesuai dengan kemampuan mereka. Pemerintah juga perlu melibatkan semua pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan implementasi kurikulum ini.
Dengan kerjasama dan komitmen yang kuat, kita dapat mengatasi tantangan dan kendala dalam implementasi kurikulum Merdeka dan membangun pendidikan yang lebih baik untuk masa depan bangsa. Kurikulum Merdeka adalah langkah awal yang penting dalam membangun pendidikan yang lebih berkualitas dan relevan dengan kebutuhan siswa di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat. Baiklah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.